Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan salah satu praktik dari Lean Supply Chain Management, yaitu Flow of Information. Lean Supply Chain Management ialah suatu proses pendekatan secara komprehensif pada aliran kinerja secara garis besar pada rantai pasok yang akan menghapus segala jenis pemborosan yang mengakibatkan kesia-siaan dan meningkatkan komunikasi serta mempersingkat proses yang terjadi pada rantai pasok itu sendiri. Praktik Flow of Information pada Lean Supply Chain Management ialah praktik yang meningkatkan komunikasi yang terjalin dengan baik sehingga dapat mempermudah komunikasi antara pihak internal sesama dalam perusahaan, yaitu manajemen pemasaran dan manajemen produksi, serta antar pihak luar dan pihak dalam perusahaan, yaitu pembeli dan perusahaan itu sendiri. Pada umumnya, cara kerja dari Lean Manufacturing adalah menghilangkan pemborosan untuk terus-menerus meningkatkan suatu proses. Dengan mengurangi pemborosan untuk menghasilkan peningkatan proses, Lean Manufacturing secara berkelanjutan memberikan nilai kepada pelanggan. Seperti halnya aliran informasi dalam manajemen rantai pasok yang melibatkan berbagai data, antara lain pemangku kepentingan seperti perintah, tingkat persediaan, dan waktu pengiriman. Beberapa kelebihan dari aliran informasi ataupun flow of information yang efektif dalam rantai pasok. Kelebihan yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Aliran informasi yang lancar dalam rantai pasok memungkinkan perusahaan untuk memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap permintaan, persediaan, dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, efisiensi operasional. Aliran informasi yang baik dalam rantai pasok membantu meningkatkan efisiensi operasional. Informasi yang tepat waktu dan akurat tentang permintaan pelanggan, persediaan bahan baku, dan status produksi memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi, mengurangi waktu siklus, dan menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Yang ketiga adalah kolaborasi yang lebih baik. Aliran informasi yang lancar memungkinkan kolaborasi yang lebih baik di antara berbagai mitra dalam rantai pasok, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Informasi yang dibagikan secara efektif memungkinkan semua pihak untuk bekerja secara bersama-sama dalam merancang produksi, mengordinasikan pengiriman, dan mengoptimalkan persediaan. Yang keempat adalah responsibilitas dan akuntabilitas yang lebih baik. Aliran informasi yang terperinci dan transparan memungkinkan identifikasi yang lebih baik terhadap masalah dan penyimpangan dalam rantai pasok. Dengan adanya informasi yang akurat, perusahaan dapat melacak asal-usul masalah, mengidentifikasi penyebabnya, dan mengambil tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Hal ini membantu meningkatkan responsibilitas dan akuntabilitas di antara mitra rantai pasok, sehingga memperbaiki kualitas produk, mengurangi risiko, dan memperkuat hubungan bisnis. Demikian beberapa kelebihan dalam flow of information yang efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan flow information ataupun aliran informasi pada rantai pasok, di mana kekurangan pada aliran informasi rantai pasok mencakup beberapa hal, di antaranya yaitu keterlambatan informasi, di mana informasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan rantai pasok seringkali mengalami keterlambatan dalam penyebarannya. Dan hal ini dapat menghambat keputusan yang cepat dan tepat dalam mengatasi masalah atau perubahan yang terjadi di sepanjang rantai pasok. Yang kedua, yaitu ketidakakuratan informasi, di mana informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan beberapa kesalahan dalam perencanaan rantai pasok, di antaranya yaitu perencanaan, pengadaan dana, ataupun produksi serta distribusi, dan keterlambatan pengiriman. Jadi, masalah lainnya yang dapat mengaruhi efisiensi dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan visibilitas, di mana keterbatasan visibilitas ataupun transparansi informasi sepanjang rantai pasok dapat menyebabkan kesulitan dalam memantau status persediaan, pengiriman, atau permintaan. Dalam hal ini dapat menghambat kemampuan untuk mengidentifikasi risiko atau kesempatan secara dini untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Kemudian yang keempat, ada komunikasi yang buruk, di mana kurang informasi ataupun miscommunication yang terjadi pada rantai pasok dapat mempengaruhi beberapa penyebab kekacauan atau ketidakarasan, seperti halnya
pemasok tidak memberikan informasi yang jelas tentang persediaan barang baku, maka produsen secara otomatis akan mengalami kesulitan dalam merencanakan produksi dengan tepat. Kemudian yang kelima ada keterbatasan teknologi, di mana pengguna teknologi yang terbatas atau tidak sesuai dapat menghambat aliran informasi yang tidak efisien dalam rantai pasok. Kurangnya sistem yang terintegrasi dan standar komunikasi yang seragam antara mitra bisnis dapat menghambat pertukaran informasi yang lancar pada sistem kerja rantai pasok. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu kurangnya koordinasi dan kolaborasi. Selanjutnya, untuk pengaplikasian flow of information sendiri sebelumnya pernah diterapkan pada penelitian Rahayu et al. Terhadap sebuah UMKM yang dimana UMKM tersebut memiliki permasalahan tentang interaksi yang kurang baik terhadap pemasok dan pelaku UMKM tersebut, sehingga menyebabkan penurunan penjualan serta berkurangnya aktivitas pemasaran pada produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, pelaku UMKM ini kemudian meningkatkan aktivitas penjualan dengan memanfaatkan media informasi elektronik dari sudut pandang supply chain management untuk UMKM berbasis e-commerce dengan metode prototype dengan tujuan untuk mengatasi keterbatasan informasi dan kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku. Nah, di sini pelaku UMKM merancang rantai pasok yang menghubungkan stakeholder eksternal yang terdiri dari pemasok, pelaku UMKM, pengecer, pembeli, dan menerapkan e-commerce agar arus informasi dan produk dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan aktivitas penjualan dengan baik. Pada hasil penelitian Shahid and Subali pada tahun 2022 yang dilakukan pada sebuah perusahaan konstruksi yang berada di Jawa Timur, menunjukkan bahwa internal interaction terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap supply chain performance. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik interaksi yang dilakukan secara internal oleh perusahaan konstruksi di Jawa Timur tersebut, maka kinerja supply akan semakin meningkat. Kemudian pada analisis customer interaction tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap supply chain performance. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun perusahaan konstruksi di Jawa Timur tersebut meningkatkan interaksinya dengan pelanggan, tetap tidak dapat meningkatkan kinerja supply chain-nya. Selanjutnya, pada supply interaction terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap supply chain performance. Hasil tersebut menunjukkan bahwa upaya dari perusahaan konstruksi di Jawa Timur untuk semakin meningkatkan interaksinya dengan supplier dapat mendorong semakin meningkatkan kinerja supply chain-nya. Selanjutnya, teknologi interaction tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap supply chain performance. Hasil tersebut menunjukkan bahwa upaya perusahaan konstruksi di Jawa Timur untuk mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses bisnisnya tidak dapat mendorong semakin meningkatkan kinerja supply chain-nya. Jadi di sini saya ingin memberikan contoh dari pengaplikasian flow of information dari Lean Supply Chain Management. Contoh ini diambil dari sebuah jurnal yang ditulis oleh saudara Fauzi Zaid dan Dendi Indrawijaya dengan jurnal Perancangan Pengukuran Kinerja Sistem Rantai Pasok Perusahaan Injeksi Plastik menggunakan Lean dan Green Supply Chain Management. Pada jurnal ini dilakukan analisis manajemen rantai pasok perusahaan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan daya saing dan tetap menjamin kelestarian lingkungan. Pada proses produksi perusahaan ini, di mana pihak PPIC akan meramal dan mengatur stok produksi berdasarkan permintaan dari customer. Kemudian akan diberi informasi kepada pihak produksi dan quality control untuk memantau setiap unit produksi dari unit mixing, unit produksi jerigen sampai finishing hingga produk masuk ke gudang sehingga berjalan dengan lancar. Kemudian unit transportasi akan mendistribusikan produknya kepada customer. Terlihat beberapa pihak yang terlibat secara langsung, karena itu diperlukan aliran informasi di setiap pihak-pihak dan pengawasan khusus agar semua tahapan produksi dan distribusi berjalan secara lancar. Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak dapat menjalankan sistem rantai pasok yang secara lancar. Sekian, terima kasih.